Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim dunia. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan suci Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan hingga kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Safiuddin SOSMH, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Madura, dan sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awat ya, 5 menit lagi. Waktu kemarin saya menonton, ini di sini ada menonton bareng terkait dengan urusan Komisi 3 dan Pak Mahfud MD 349 triliun terkait masalah urusan TPPU ya. Pak Mahfud MD waktu itu minta kepada Bambang Pacul, Ketua Komisi 3, untuk bagaimana undang-undang perampasan aset gitu ya. Rancangan undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan. Nah, betul, Pak. Apa sebetulnya itu? Ini kan terkait dengan urusan korupsi juga. Apa itu sebetulnya? Bagaimana sebetulnya adalah bayangannya Pak Bahtiar? Jadi kalau RUU perampasan aset itu disahkan, itu akan banyak pejabat yang menyembunyikan asetnya atau tidak melaporkan asetnya di LHKPN akan langsung dirampas oleh negara, Pak. Karena konteksnya ketika harta tersebut tidak dilaporkan berarti ada sesuatu yang disembunyikan, yang patut diduga diperoleh di hasil tidak pidana kejahatan. Karena pejabat ini, kalau saya melihat dari anunya Pak Mahfud MD TPPU itu kan dilihat dari profesi, dari profilnya dilihat dari profesinya. Misalkan nih, dia seorang anggota dewan atau kepala sekolah, kan sudah jelas berapa penghasilannya per bulan, berapa tanggungan yang dia keluarkan, terus dengan kekayaan yang ada diperoleh dari mana. Saya tidak menyimpang dari rezeki, itu urusan Allah ya Pak. Tapi disitulah terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diterapkan. Kalau itu betul-betul diterapkan, Pak Bahtiar kan sering tuh bernostalgia, bahkan sering mendampingi pejabat dan juga menjadi kalangan pejabat, menjadi konsultannya pejabat kan sering. Apa kira-kira dampak kalau ini Pak Bahtiar, kalau ini betul-betul disahkan dan diberlakukan? Jadi kalau ini betul-betul disahkan diberlakukan, para pejabat akan takut untuk menyembunyikan asetnya, sehingga dia akan melaporkan apa adanya di LHKPN. Nah, selama ini kan perintah untuk setiap pejabat kan selama ini kan diperintahkan untuk melaporkan semua kekayaannya. Ya, tapi yang dilaporkan kan tidak semuanya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena masih bisa disembunyikan, masih bisa diatasnamakan saudaranya dan lain sebagainya. Itulah fungsinya undang-undang perampasan aset kalau misalnya nanti disahkan. Kalau bicara di Bangkalan, kita kan tidak meluas pengalaman kita kan lebih banyak di Bangkalan Pak Bahtiar. Saya dengan Pak Bahtiar. Jadi pejabat-pejabat di Kabupaten Bangkalan ini, khususnya di Jawa Timur sebagian gitu ya. Kalau undang-undang perampasan aset ini disahkan dan diberlakukan, maka jangan main-main ada harta dan kekayaannya yang tidak dilaporkan. Betul. Akan dirampas. Rampas dengge. Langsung dirampas, Pak. Tanpa ada penyidikan apa-apa. Tanpa ada penyidikan. Yang penting ini tidak ada dalam laporan LHKP bahwa itu adalah di negara ya. Iya, Pak. Jadi makanya kalau itu sampai disahkan, akan banyak pejabat yang kerpekeran juga, Pak. Bingung untuk menyembunyikan asetnya. Bingung untuk menaruh asetnya di mana gitu. Ya jangan bingung, dilaporkan saja kan. Kalau dilaporkan dihubungkan dengan profil tadi Pak Aliman. Misalkan nih hartanya ternyata banyak, pekerjaannya hanya kepala sekolah misalkan. Mohon maaf, tidak meremehkan kepala sekolah. Artinya kan gajinya sudah jelas, tunjangannya sudah jelas. Itu kan dengan kekayaan yang ada. Bagaimana kalau dia misalkan berdalih ini dari warisan gitu? Kan harus dibuktikan warisannya di mana, dijualnya di mana, hartanya diperoleh di mana, kan begitu Pak. Kalau bicara konteks hukum kan panjang gitu, Pak.
kayaknya kalau ini benar apa ini yang dilakukan gerakan yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini betul-betul diamini oleh pihak-pihak yang lain, pihak-pihak yang punya kebijakan dan lain-lain, maka ini sebetulnya menurut saya langkah strategis perang dengan korupsi itu ini sebetulnya. Ya, betul Pak. Pak Bahtiar ya, Pak Bahtiar setuju dengan ini? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, Pak Bahtiar, sampaikan apa yang ingin disampaikan Pak Bahtiar. Baik, terima kasih Pak Aliman. Jadi saya berharap tindak pidana korupsi ini tidak ada di Kabupaten Bangkalan. Karena maju tidaknya suatu negara tergantung dari perilaku kita sendiri, juga tergantung dari aparat penegak hukum yang ada di kabupaten tersebut. Aparat penegak hukum ketika melaksanakan sesuai dengan aturan, saya yakin negara ini akan maju. Mungkin itu aja yang ini. Oke, makasih banyak pemirsa. Cerita terkait dengan urusan perkembangan sidang di Tipikor terkait dengan Jat KPK di Kabupaten Bangkalan, juga perbincangan terkait dengan urusan pasal 23 tentang masalah laporan palsu, juga terkait dengan urusan usulan Pak Mahfud MD terkait pemberlakuan dan pengesahan undang-undang perampasan aset sudah kita bahas, dan Pak Bahtiar ternyata setuju, dan mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kecil kita untuk bagaimana mendorong bangsa ini, mendorong republik ini khususnya daerah ini untuk betul-betul bersih dari korupsi. Dan Pak Bahtiar lalu apa boleh ada untuk mendampingi kasus korupsi kalau sudah kalau sudah korupsi sudah tidak ada, Pak Bahtiar karena fakta ada saya untuk mendampingi korupsi, tapi mendampingi persoalan hukum yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.